Ya, pemirsa, jelang bulan Ramadan di beberapa daerah masih ada dorongan untuk kembali menjalankan ibadah secara berjamaah. Dorongan ini berbeda dengan pendapat Majelis Ulama dan pemerintah yang tengah berupaya keras untuk memerangi pandemi COVID-19. Nah, seperti apa anjuran ulama bagi umat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan saat pandemi seperti yang sedang dihadapi saat ini? Kita terhubung dengan Kiai Mas Duki Baitlawi, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi MUI. Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, kita ingin tahu sebenarnya sikap resmi MUI terkait dengan pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan ini di tengah wabah atau pandemi COVID-19 ini seperti apa? Ya, sebenarnya sikap Majelis Ulama Indonesia sangat tegas ya, apalagi setelah pemerintah juga jelas-jelas akhirnya melakukan tindakan tegas, misalnya kayak melarang untuk melakukan mudik, juga melarang untuk physical distancing di berbagai tempat termasuk di tempat ibadah. Itu artinya bahwa antara keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan keputusan yang diambil oleh Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, saya kira itu semuanya prinsipnya sama. Jadi bahwa kita memang harus mendahulukan penyelamatan jiwa daripada melakukan langkah-langkah yang sifatnya perbuatan baik, termasuk di dalamnya soal ibadah. Karena penyelamatan jiwa itu inti dari ibadah. Oke, jadi, tapi Pak Kiai itu tidak yang bisa Pak Kiai tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata pelaksanaannya di daerah malah ada kebijakan yang diambil yang berbeda dengan sikap seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, misalnya di Kota Bengkulu. Lantas apa yang harus akan dilakukan oleh MUI Pusat untuk mencegah adanya kebingungan nanti ujung-ujungnya kepada umat? Pertama, tentu saja kami dari Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan koordinasi dengan ulama-ulama, Majelis Ulama setempat ya. Kalau misalnya di Bengkulu ada seperti itu, tentu saja kami juga akan melakukan koordinasi. Yang kedua juga tentu saja kami berharap bahwa Majelis Ulama di daerah ataupun ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammad di daerah bisa berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat, terutama polisi. Karena kita kan intinya memang bagaimana mencegah terhadap penyebaran virus atau COVID-19 ini ke daerah, jangan sampai terpapar sebagaimana di Jabodetabek. Itu yang mesti kita sadari bersama-sama. Kunci kesuksesan dari kita melakukan pencegahan ini sangat tergantung kepada kedisiplinan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting sebenarnya, semangat beragama itu boleh. Tetapi semangat agama itu tidak boleh bertentangan dengan keilmuan. Jadi kita dasar pertama kita beragama itu adalah ilmu ya. Jadi kita paham tentang ilmu agama. Paham kita tentang ilmu masalah kesehatan, karena virus itu juga bagian dari keilmuan yang antara agama dan keilmuan itu kompatibel ya, bersambung, tidak bertentangan. Artinya kalau kita taat beragama lantas kemudian kita meninggalkan pengetahuan tentang ilmu, atau sebaliknya, kalau misalnya kita mengetahui, paham tentang keilmuan lantas kita tidak taat beragama, tidak begitu. Jadi antara taat beragama dengan semangat keilmuan itu bersambung. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya semangat beragama itu mesti dilandasi oleh keilmuan. Kenapa? Contoh misalnya yang konkret begini, salawat tarawih ya, sholat tarawih berjamaah. Salawat tarawih berjamaah itu kalau kita cari ke akar masalahnya juga tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya sholat tarawih berjamaah itu bid'ah. Bid'ah itu artinya tidak dikerjakan oleh Nabi. Karena apa? Karena sholawat tarawih berjamaah itu dikerjakan oleh Khalifah Umar, Khalifah yang kedua. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Khalifah pertama, juga tidak melakukan sholat
taraweh berjamaah. Nabi juga tidak melakukan sholat taraweh berjamaah. Jadi saya kira keilmuan itu menjadi semangat pertama. Jangan kemudian semangat beribadah tapi tanpa landasan keilmuan. Itu saya kira yang mesti coba kita diskusikan dengan teman-teman itu. Oke, nah terkait dengan hal yang baru saja Pak Kiai sampaikan bahwa semangat beragama boleh, tentunya juga semangat beribadah juga tidak bisa dilarang-larang seperti itu, dan Ramadan tetaplah bulan yang suci, tetapi tidak bisa juga kita pungkiri bahwa Ramadan kali ini berbeda dalam pelaksanaannya. Nah, bagaimana kemudian MUI akan menenangkan masyarakat terkait dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini agar tidak ada keraguan terkait misalnya kualitas ibadah mereka dan lain-lain. Kita bicara ini apa yang harus disampaikan oleh MUI kepada masyarakat agar tidak ada lagi kekhawatiran, kemudian merasa tidak lengkap ibadahnya seperti itu. Ya, ini saya kira soal kebiasaan yang selama ini berjalan, lantas kemudian sekarang tidak terjadi seperti itu. Maka kemudian ada perasaan seakan-akan kalau kita tidak melaksanakan ibadah di masjid, lantas seakan-akan pahalanya berkurang, misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya masalah perasaan seperti itu adalah perasaan yang sebenarnya perlu kita benahi perasaan itu karena tidak benar seperti itu. Karena Rasulullah sendiri bersabda bahwa apabila ada pandemi ya di sebuah tempat, maka hendaklah engkau lari sebagaimana engkau menghindari binatang buas, singa. Nah, seperti itu. Itu artinya bahwa Rasulullah dari awal sudah memberikan tuntunan bagaimana kita menghindari dari pandemi seperti taun, seperti virus corona dan seterusnya. Jadi ada tuntunannya. Jadi ketika kita tidak melakukan sholat berjamaah di masjid itu sebenarnya itu dalam rangka kita bertakwa kepada Allah, bukan kemudian kita ketika kita tidak ke masjid seakan-akan kita tidak bertakwa atau kurang nilai takwa kita. Tidak seperti itu pemahamannya. Makanya saya bilang bahwa marilah kita beragama itu dengan basis keilmuan, bukan hanya semangat lantas kemudian ada perasaan. Jangan main perasaan, tapi landasannya adalah landasan keilmuan. Saya kira itu yang paling pokok. Oke, Pak Kiai, terakhir ini singkat saja, selain mengatur ataupun juga mengimbau seperti itu agar ibadah sholat tarawih ini tidak dilakukan berjamaah di masjid tetapi di rumah saja, ada hal-hal lain juga yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, umat muslim di Indonesia di saat bulan Ramadan, yaitu melakukan atau melaksanakan buka puasa bersama, misalnya buka puasa dengan anak yatim, kemudian mengundang banyak anak yatim ataupun juga kerabat seperti itu. Nah, ada tidak himbauan juga yang hendak dikeluarkan? Ya sama saja, saya kira intinya itu kan tadi itu kan juga bukan soal taraweh, juga bukan soal sholat Jumat, tapi intinya kan adalah physical distancing. Jadi kita jangan berkumpul gitu loh. Kalau misalnya kita berkumpul kan masalahnya sama, buka bersama itu berkumpul, jadi intinya sama, jadi nggak boleh berkumpul. Kenapa tidak boleh berkumpul? Maka sampai kemudian sholat yang merupakan inti ibadah pun kemudian kita ganti dengan yang lain. Misalnya kalau sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Itu karena kita nggak boleh berkumpul. Karena intinya bahwa virus itu sangat berbahaya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, hindari. Sebagaimana kamu menghindari ada singa di masjid misalnya, ada singa. Kan kita nggak boleh ke masjid. Kalau kita ke masjid kan kemudian kita dimakan oleh singa itu. Lah apakah kita mau dimakan singa? Ibaratnya seperti itu. Apalagi buka puasa bersama atau takbir keliling dan seterusnya. Kebiasaan-kebiasaan adat istiadat seperti itu semuanya itu harus ditinggalkan saat ini. Dan itu tidak mengurangi nilai-nilai ibadah kita. Saya kira itu yang paling pokok. Lagi-lagi kita garis bawahi bahwa bagaimana supaya polisi bertindak tegas. Baik, karena ini jadi lagi-lagi kita garis bawahi bahwa esensi bulan Ramadan ini tidak berubah, pahala tidak berkurang, kemudian juga nilai ketakwaan pun tidak berkurang, kendati ibadah di bulan suci Ramadan ini kita lakukan di rumah masing-masing. Baik, terima kasih Kiai Haji Mas Duki Badlawi sudah bergabung bersama kami.